Ya, terima kasih tim pemuji luar biasa, pemusik Pak Jimmy, terima kasih. Ya, shalom semuanya. Selamat pagi ya, masih pagi. Selamat pagi, terima kasih buat Ibu Lisda, buat teman-teman yang sudah mengundang saya untuk bisa hadir di tengah-tengah ibu-ibu semua yang luar biasa, yang mengasihi Tuhan dan yang mau dipakai Tuhan lebih lagi ya. Amin, semuanya mau ya. Saya rasa saya nggak usah memperkenalkan diri karena saya memang juga jemaat di sini. Ya, nama saya Yuni, suami saya namanya Pak Boy ya. Yang bulan lalu mungkin kalau ibu-ibu datang, beliau yang menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saya masih ingat temanya adalah covenant, tentang perjanjian ya. Jadi saya juga pengen nyambung aja. Ini AC-nya kenceng ya dari sini. Saya ingin menyambung ya, dan saya tahu bahwa hari-hari ini memang inilah yang Tuhan mau untuk kita untuk kita belajar, untuk kita mau terus berdampak ya. Temanya hari ini adalah berdampak. Iya, kalau boleh AC-nya bisa didongakin, saya nggak tahan AC. Ya, sudah ada multimedia, oke. Ya, temanya hari ini adalah berdampak. Apa temanya ibu-ibu? Berdampak ya. Saya tahu kata-kata ini bukan kata-kata yang asing ya. Mungkin ibu-ibu juga lebih familiar dengan kata-kata dari influencer ya. Hari-hari ini kita sering dengar kata-kata influencer ya. Ya, banyak banget sekarang nih influencer, bahkan di WBI ini saya percaya ada banyak influencer yang memakai sosial media ya untuk banyak hal ya. Ada yang share macam-macam deh kalau saya lihat. Bahkan hari-hari ini juga pas pandemi kemarin lebih berasa lagi ya, karena kita online, jadi segala sesuatunya tuh lewat YouTube dan ada begitu banyak bermunculan ya hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan lewat YouTube yang menjadi influencer yang memberikan pengaruh, memberkati banyak orang, banyak jiwa-jiwa lewat sosmed ya. Jadi nggak selalu sosmed itu berdampak negatif ya, tetapi tergantung bagaimana kita menggunakannya, bagaimana kita memakainya ya, di tangan siapa gitu ya. Sosmed itu akan menjadi seperti apa ya. Jadi berdampak ini katanya arti kata dari dampak ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, berdampak, influencer itu adalah pemberinya ya. Ada kata IR di belakangnya, itu adalah orang ya. Orang yang memberikan pengaruh. Influencer adalah pemberi pengaruh. Pengaruh yang bagaimana? Pengaruh yang tadi dikatakan seperti arti dari kata dampak itu, memberikan pengaruh positif atau negatif. Jadi semuanya ada pilihannya. Semua ada akibatnya ya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu akan berdampak. Berdampaknya kapan? Bisa sekarang, bisa seketika saat ini juga, atau bisa juga nanti ya, beberapa hari kemudian, atau bisa juga nanti tahun berikutnya, atau bisa juga nanti anak cucu kita yang merasakan dampaknya. Makanya ibu-ibu semua, saya mau ajak ya, kita lebih wise, kita lebih bijaksana atas setiap apapun yang kita lakukan. Kalau kita aktif di sosial media, itu baik ya. Baik kalau ibu-ibu bisa men-sharingkan hal-hal yang baik. Kami baru kembali ya, PME dari NTT bersama dengan tim WBI di sini, beberapa teman-teman di sini. Saya lihat aja di situ baru beberapa hari ya, ada selegram, ada influencer, tapi saya ngeliat positif apa yang dilakukan. Contohnya Ibu Ketua ya di sini ya, dia membagikan di tengah-tengah yang lain pada sibuk-sibuk foto karena kita melihat ada satu pemandangan yang bagus. Saya melihat beliau malah membagikan ya, sharingkan firman, value firman yang dibagikan, dan saya percaya itu adalah satu dampak yang
positif ya. Kami perlu PME itu, kalau saya melayani, kita pikirnya cuma fokusnya melayani. Tapi begitu kemarin sama ibu-ibu yang luar biasa ini ya, jadi kami sangat terbantu gitu ya. Apa yang kami kerjakan di sana tuh di-share, dibagikan gitu. Sehingga lebih banyak orang yang bisa melihat bukannya kami. Bukan kami percaya kemuliaan harus kita kembalikan kepada Tuhan. Setuju semua? Ya, tapi kami mau kami melihat bahwa dari apa yang di-sharingkan itu orang-orang yang nggak sempat pergi, yang tidak bisa pergi, setidaknya bisa melihat kondisi yang kami lihat di sana. Dan itu biar menjadi berkat, dan apabila tergerak mungkin bisa memberkati juga. Meskipun gak ikut berangkat, tetapi kalau kita dipercayakan harta, benda apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, saya percaya itu bisa menjadi dampak buat jiwa-jiwa di sana. Amin. Ada yang nanti tahun depan mau ikut? Kita akan buat lagi ya. Mau ya ikut ya? Puji Tuhan. Ya, tadi seperti yang saya katakan di dalam Matius 7 ayat 17 sampai 20, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dari setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah ya, yang tadi saya bilang, apa yang kita bagikan itu akan menunjukkan siapa kita. Ya, jadi sekali lagi ibu-ibu semua ya, apapun baik lewat sosmed, lewat perkataan kita, lewat perbuatan yang kita lakukan, itu sebenarnya menggambarkan siapa diri kita. Orang akan melihat siapa kita sebenarnya. Ya, firman Tuhan juga bilang bahwa kita ada surat pujian yang tertulis yang dibaca oleh semua orang. Jadi mari ya, nanti sesudah dengar firman ini kita belajar lagi, kita minta terus tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kita, membimbing kita untuk apa yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah mengapa kita harus berdampak. Kenapa sih kita harus berdampak? Ya biasa-biasa aja lah. Nggak usah yang yang susah-susah, nggak usah yang gimana gitu ya. Udahlah nyaman begini aja. Ada beberapa firman, bahkan kalau kita baca di dalam firman Tuhan itu, ada begitu banyak firman yang mengajak kita. Tokoh-tokoh firman, bahkan tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang memberikan teladan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan di dalam hidupnya selama pelayanannya. Di bumi ini, dia memberikan kepada kita satu teladan, dia memberikan satu dampak yang luar biasa. Yang kita tahu yang pertama adalah dampak keselamatan. Ini yang Tuhan berikan, ini yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan tidak berbuat apa-apa, tidak akan pernah ada yang namanya keselamatan buat kita. Tidak akan pernah terjadi. Kalau Tuhan mau di zona nyaman, tetap saja ya, dia di surga ya, katakan dia nggak usah turun ke bumi, maka keselamatan itu tidak akan pernah sampai. Ya, jadi ada beberapa ayat. Yang pertama adalah Yohanes 3 ayat 10 dikatakan, demikianlah kita ketahui bahwa Kristus bahwa ia yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini adalah yang pertama. Bulan lalu suami saya membawakan tentang covenant. Sorry ya. Ini aja deh. Bulan lalu suami saya membawakan tentang covenant, tentang perjanjian ya. Jadi dia mengatakan bahwa, saya masih ingat, Yesus sudah memberikan segala-galanya buat kita, setuju? Yesus sudah memberikan nyawanya, Yesus sudah meninggalkan surga, turun ke bumi buat kita untuk satu tujuan, yaitu keselamatan buat kita. Sekarang tergantung dari kita, pilihan ada di tangan kita.
Apakah keselamatan yang sudah Dia berikan kepada kita hanya untuk membuat kita nyaman dengan diri kita sendiri? Kita udah terima, ya betul, kita udah terima keselamatan. Tapi firman-Nya tadi Dia bilang apa? Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kalau Dia sudah memberikan semuanya kepada kita, kalau orang sudah begitu baik kepada kita, memberikan banyak hal, tanda tanya buat kita. Kalau kita cuma bilang, bahkan terima kasih juga mungkin enggak, atau mungkin cuma sekedarnya, atau tidak melakukan. Ada satu keinginan pasti di dalam hati untuk gimana ya caranya, dia tuh udah baik banget sama saya. Gimana caranya supaya saya bisa balas nih apa yang dia lakukan. Pernah begitu ibu-ibu? Ada teman yang baik gitu ya, perhatian banget. Setidak-tidaknya kita bisa memberikan perhatian balik kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu barang atau apapun kepada dia. Betul, pasti kita akan nyenengin hati dia. Sebenarnya ini adalah salah satu yang utama yang saya merasakan. Kenapa saya hari-hari ini saya nggak mau diem. Saya nggak mau pilih untuk berdiam. Apalagi memberikan pengaruh yang negatif ya. Kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita menggambarkan Allah di dalam diri kita. Kenapa? Karena saya merasakan kasih-Nya itu luar biasa. Kasih-Nya itu luar biasa. Bukan hanya soal harta benda apapun yang kita dapatkan, yang kita miliki, bukan soal itu. Tapi cukup dengan keselamatan yang sudah Dia berikan aja. Itu membuat kita sebenarnya, kalau kita cuma berhenti, kita cuma berdiri buat diri kita sendiri, kebutuhan kita sendiri, itu sebenarnya sudah tanda tanya. Ya, jadi firman Tuhan katakan bahwa karena Dia sudah memberikan semuanya, kita wajib juga menyerahkan diri kita buat saudara-saudara kita. Masih yang di tadi. Dan yang kemudian di dalam ayat yang selanjutnya, masih oke. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita tahu bahwa waktu Yesus di bumi itu sudah selesai. Pelayanannya, tujuannya datang ke dalam dunia ini sudah Dia selesaikan dengan begitu luar biasa. Selesai, Dia bilang tetelestai, ya sudah genap, sudah selesai. Semua sudah digenapi. Dia sudah mati buat kita, berikan keselamatan, Dia bangkit dan Dia naik ke surga. Kemudian Dia katakan Dia kirimkan Roh Kudus-Nya bagi kita semua. Kenapa Dia lakukan itu? Karena Dia tahu bahwa setiap kita ini adalah gambar Dia. Kita ini merepresentasikan, menggambarkan, mewakili kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Mungkin kita nggak sadar ya, mungkin kita cuma berpikir, saya kan cuma ibu-ibu biasa, saya kan cuma banyak yang cuma gitu ya. Padahal kita tuh mengecilkan diri, kita nggak tahu siapa yang di dalam kita. Kita cuma pikir secara fisik, secara pengetahuan kita terbatas apa segala. Padahal ada Roh Allah yang besar yang Dia berikan kepada kita semua untuk kita boleh menjadi gambaran Dia. Orang yang melihat kita bukan lagi nggak ngelihat kita lagi, nggak ngelihat Yuni lagi, tapi yang orang lihat dalam diri saya, ada Yesus. Benar ya, dia baik, dia orang Kristen ikut Yesus, menggambarkan Dia, merepresentasikan Dia. Ayo, saya mau ajak, bahkan Tuhan berkata di dalam ayat selanjutnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar, kata Tuhan. Bukan karena kita lebih hebat dari Tuhan Yesus, bukan. Tapi karena ada Roh Kudus ya, Roh Allah itu sendiri yang bersama-sama dengan kita, dan Roh itu yang akan menyanggupkan kita untuk bekerja, untuk berdampak, untuk menjadi berkat. Amin. Bahkan ya, bukan hanya secara di dalam firman, saya juga baca ada beberapa banyak ya sebenarnya artikel yang membuktikan kalau kita berdampak itu sebenarnya baik buat kita.
baik buat kita sendiri ya. Bahkan ini bukannya dari firman ya. Dikatakan berbuat baik membahagiakan dan bisa menular, bermanfaat bagi kesehatan, menurunkan resiko kematian dini ya. Jadi ada begitu banyak hal yang baik. Yang sebenarnya Tuhan tuh kalau ngajarin ajaib ya, ibu-ibu ya. Bukan cuma dia ngajarin di roh, tapi semua di jiwa kita merasakan sukacita, di tubuh kita jadi sehat, luar biasa Tuhan. Kemudian selanjutnya bagaimana caranya untuk bisa berdampak ya. Untuk bisa berdampak nggak usah mikir yang saya kan tidak bisa pergi keluar pulau, saya kan di rumah harus jaga anak, saya kan harus bekerja. Dimanapun kita berada kita bisa berdampak. Tuhan tidak pernah meminta dari apa yang tidak kita punya, tapi apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita punya, Tuhan mau untuk kita kelola. Seperti di dalam firman-Nya dikatakan Tuhan kasih talenta, betul? Berapa talenta yang dia kasih? Ada yang 5, ada lagi yang 2, ada lagi yang 0? Tidak ada. Tuhan kasih semuanya punya talenta, setidaknya 1. Ya, apa dari yang 1 Tuhan minta supaya jadi 10? Tidak, ya. Tetapi dari yang 5 Tuhan minta maksimal. Dikatakan jadi 10. Tuhan sebenarnya bukan soal banyak sedikitnya talenta. Saya nggak bisa banyak hal. Bukan soal banyak sedikitnya. Tapi Tuhan mau kita maksimal. Kita maksimal menggunakan hidup yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Menggunakan waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jadi maksimal. Maksudnya apa? Jadi maksimal. Jadi berdampak. Jadi berguna. Bukan hanya membuang waktu begitu saja. Kadang-kadang saya itu suka, kita mesti hati-hati ya dengan ini nih. Handphone ya. Kadang-kadang kalau udah duduk gitu ya. Mulai lihat-lihat itu nggak terasa ibu-ibu, betul? Ngalamin juga, tahu-tahu udah setengah jam, 1 jam, 2 jam, cuma duduk, aduh nggak produktif banget gitu ya. Kayaknya waktu itu terbuang dengan percuma, dengan sia-sia. Saya tuh kalau udah begitu rasanya, aduh nggak boleh begini. Kita harus yang kontrol. Sayang waktu itu seperti air yang mengalir dan tidak akan kembali lagi. Hari ini tanggal berapa? 2 Agustus ya. Jam berapa? Sekarang mungkin sekitar jam 11 gitu ya. Tidak ada lagi besok waktu yang seperti ini. Semuanya akan seperti air yang mengalir. Ya, jadi gimana caranya bisa berdampak? Kita belajar ya dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 13. Bacanya gantian ya, ibu-ibu ya. Ibu-ibu baca yang ayat yang genap, saya baca yang genap deh, ibu-ibu yang ganjil, oke? Baca dari depan bisa. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 13, demikian firman Tuhan. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Amin.
Amin ya. Kita mau belajar sama-sama perempuan nih ya. Jadi kita nggak usah mikirnya wah gimana dia kan laki-laki, dia kan hamba Tuhan yang besar, dia nabi yang besar. Enggak, ini kita ini sama-sama perempuan ya. Ya dan saya juga melihat dia juga sepertinya orang-orang ya, orang perempuan yang tidak dikatakan bahwa dia adalah sebagai pemberita firman nabi dan ini ya. Tapi saya merasa bahwa kita bisa belajar dari perempuan ini. Yang pertama yang dia lakukan bagaimana pada akhirnya dia bisa berdampak buat hamba Tuhan ini. Ya, buat Elisa. Dan pada di sini dikatakan bahwa dia adalah yang pertama adalah dia adalah orang yang peka, yang tahu terhadap kebutuhan orang lain, peka, punya inisiatif akan kebutuhan orang lain. Ini yang pertama. Kenapa saya katakan bahwa dia peka? Sebenarnya Nabi itu nggak pernah bilang, nggak pernah ketok-ketok gitu ya, diceritakan di situ nggak ada, nggak pernah ketok-ketok pintunya Elisa dan berkata, boleh saya minta makan, boleh saya singgah sebentar, boleh saya tinggal menginap di tempatmu. Di situ tidak diceritakan. Tapi dikatakan bahwa dia, perempuan Sunem ini yang sering mengundang Nabi ini, dia punya satu sensitivitas. Punya satu kepekaan. Saya percaya kepekaan itu datangnya dari hubungan dia dengan Tuhan. Kepekaan itu bisa kita dapat kalau kita punya hubungan dengan Roh Kudus. Karena dikatakan bahwa Roh Kudus itu yang akan mengajar dan memimpin kita di dalam kebenaran. Kalau kita setiap hari bangun hubungan dengan Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus itu yang akan mengajar kita. Roh Kudus itu yang akan memberitahukan kepada kita. Saya percaya ibu-ibu di sini punya pengalaman, pernah punya pengalaman begitu, tiba-tiba ngelihat orang kayaknya padahal nggak kenal baik gitu ya. Tapi waktu itu siapa yang kesaksian di sini ya? Yang saya pernah dengar tuh ya, yang menemukan satu itu apa namanya? Bahkan waktu pengen nonton waktu itu ya, sampai dikasihin itunya tiket masuk apa-apa. Tapi itu jadi berkat buat orang itu. Saya percaya ada kepekaan, ada sensitif yang Tuhan akan berikan kepada kita waktu kita punya hubungan dengan Tuhan. Dan ini juga yang dialami oleh perempuan ini. Perempuan ini punya inisiatif dan dia bukan perempuan yang basa-basi. Kadang-kadang orang tuh kalau nawarin ya suka kayaknya ya cuma lip service ya, cuma di mulut, tapi nggak di hati. Kenapa saya bilang dia nggak basa-basi? Karena kalau kita baca di dalam versi yang bahasa Inggris dikatakan bahwa dia si urge, hamba Tuhan itu dia agak memaksa. Hamba Tuhan itu ayolah mampir, ayo masuk. Dan dia sudah sediakan semuanya. Apalagi yang membuat saya tahu bahwa dia bukannya cuma lip service, bukan cuma basa-basi, tapi dia dengan sepenuh hati. Itu bisa kita lihat tadi di dalam ayat yang selanjutnya. Dia sediakan bukan hanya makan, tapi dia sediakan tempat tidur, kamar, tempat tidur, meja, kursi, semua yang dibutuhkan oleh hamba Tuhan itu dia siapkan, dia sediakan. Dan ini bisa juga pada akhirnya bukan hanya dia yang menyediakan, yang berbuat secara all out maksimal buat dia usahakan Tuhan melayani hamba Tuhan itu. Tapi orang yang dilayani pada akhirnya akan juga merasa, betul? Akhirnya Nabi Tuhan ini Elisa ini berkata, kenapa coba dipanggil bujangnya si Elisa namanya Gehasi. Coba tanya kepada perempuan itu, dia kebutuhannya apa sih? Kenapa dia bersusah-susah melakukan semuanya ini buat aku? Ternyata buah daripada yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini dirasakan juga oleh orang yang menerimanya. Dia tahu ini orang gak cuma sekedar basa-basi, tapi dia lakukan yang terbaik. Yang kedua adalah, yang pertama tadi kita harus peka akan kebutuhan orang lain. Mulai lihat. Ya, begitu bangun tidur, berdoa, selalu tanya Tuhan, Roh Kudus pimpin aku mau jadi berkat, aku mau berdampak, buka mataku, buka telingaku, biar aku tahu apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan supaya aku jadi berkat buat orang lain. Yang pertama itu, dan yang kedua, ketika Tuhan itu sudah taruh di dalam hati kita, lakukan yang terbaik. Jangan yang sekedarnya, karena firman-Nya berkata di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kita lakukan, lakukanlah seperti buat Tuhan dan bukan buat manusia.
Kalau kita lakukan buat Tuhan, saya percaya kita nggak akan lakukan yang biasa-biasa ya. Kalau kita tahu bahwa mungkin kita mengerjakannya buat manusia, tetapi selalu ada mata Tuhan yang melihat kepada kita. Dan ini yang Tuhan tadi perintahkan. Enggakah engkau mau menyerahkan nyawamu kepada saudara-saudaramu, memberikan yang terbaik? Mungkin ibu-ibu berkata, itu kan perempuan kaya, saya kan gak punya apa-apa. Saya kan mana punya saya bisa menyiapkan kamar, memberikan ini itu dan sebagainya. Tapi dalam firman Tuhan itu luar biasa. Dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4, itu diceritakan bukan orang kaya ibu-ibu. Ada seorang janda miskin yang hari itu Tuhan tuh kadang-kadang kalau saya ngelihat kadang suka ngapain ya Tuhan duduk di depan peti persembahan gitu ya. Tapi kalau untuk mengajar murid-muridnya, untuk dia nih ada contoh-contoh yang bisa diambil, diteladani. Saat itu Tuhan lagi duduk di depan peti persembahan. Ada seorang janda yang memberikan 2 peser. Mungkin saat itu buat orang lain itu enggak ada artinya. Tapi Tuhan katakan, orang lain memberi dari kelebihan, tapi janda ini memberi dari segala kekurangannya, yang artinya dia berikan semuanya. Jadi enggak ada alasan sedikit pun buat kita semua untuk kita berkata saya tidak punya kemampuan untuk memberi. Pasti ada talenta, ada potensi yang Tuhan berikan buat kita untuk jadi berkat. Amin. Selanjutnya, kalau udah berdampak, terus gimana? Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, gak usah pikir Tuhan saya dapat apa, gak usah. Karena tadi seperti yang janda tadi, Tuhan melihat kok, mata Tuhan tertuju kepada janda itu. Tuhan lihat, itu udah lebih daripada segalanya. Seperti perempuan Sunem ini, waktu Elisa berkata kepada Gehazi, tanyain ini perempuan perlu apa? Kemudian perempuan itu jawab, aku sudah tinggal di tengah-tengah kaumku. Seolah-olah dia berkata bahwa aku cukup, aku nggak perlu apa-apa. Tulus dia memberi, aku ikhlas. Aku nggak minta pamrih gitu loh. Tapi pada akhirnya, kalau kita baca, nanti baca lagi ya ibu-ibu di rumah ya. Tuhan itu Tuhan yang tahu setiap kebutuhan kita. Tuhan yang selalu rindu untuk menyenangkan hati anak-anaknya. Apalagi kalau kita menyenangkan hati dia ya. Kita punya anak-anak bikin hati kita senang. Dia nggak usah minta juga, kita kasihlah mau apa gitu ya. Apalagi Bapa di surga. Akhirnya Tuhan bilang, Nabi Elisa itu bernubuat, dikatakan tahun depan dia akan punya anak. Padahal waktu itu dia berpikir, itu memang aku pernah kepengen dulu, tapi sekarang sudah aku mencoba untuk melupakan. Udah gak apa-apa, gak dikasih pun gak apa-apa. Mungkin perempuan itu berkata, tapi Tuhan tuh Tuhan yang suka nyenengin hati anak-anaknya. Tahun depan benar dikasih anak. Kemudian kalau kita baca lagi dalam kisah selanjutnya, bahkan Tuhan waktu terjadi kelaparan ya di Samaria, Tuhan luputkan dia. Nabi Elisa bilang kau pergi dari tempat ini karena akan terjadi kelaparan yang besar. Kemudian diluputkanlah perempuan itu dari kelaparan. Waktu dia balik, hartanya tuh udah diambil sama orang lain ya. Diceritakan di dalam kisah selanjutnya. Tapi akhirnya dikembalikan semua. Dahsyat Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan. Ya, apapun yang kita lakukan kalau motivasi kita hanya untuk Tuhan, udah lakukan saja bagian kita. Sampai di situ. Kita nggak minta apapun, Tuhan tahu kebutuhan kita. Saya lihat ibu-ibu semua di sini aktif-aktif. Semuanya luar biasa. Rajin-rajin, kemarin ngobrol sama Ibu Lisda, jumlahnya sudah 100 lebih ya Bu ya, malah ada yang lagi online hari ini ya juga ya, streaming juga. Tapi kalau kita mau jadi dampak, kalau kita mau jadi berkat, jangan hanya di tempat ini. Kita tahu ya, garam itu
kalau dibuang ke laut, ada gunanya enggak? Enggak ada gunanya. Kalau terang, kita taruh di tempat yang terang, ada gunanya? Enggak ada gunanya. Jadi kalau kita mau berdampak, keluar. Jadi berkat buat jiwa-jiwa di luar. Banyak banget yang butuh. Kalau kemarin kami tuh pelayanan ke Soe ya. Di sana tuh kami pergi ke sumur, di mana tahun 65 itu pernah terjadi keajaiban, air jadi anggur. Itu luar biasa. Kejadiannya itu di mana dimulai dari para perempuan yang datang berkumpul ke sumur itu untuk berdoa. Karena mereka tuh berdoa, mereka tuh tidak punya anggur saat itu. Kemudian Tuhan memberikan satu pengertian mereka untuk ke sana, ke satu tempat itu. Setiap hari mereka menyembah, setiap hari mereka memuji Tuhan. Selama beberapa minggu terjadi mujizat, air dirubah jadi anggur. Kalau ibu-ibu bilang, saya kan gak bisa melayani jangan dibatasi hanya pada saat, hanya untuk urusan berkhotbah, memimpin pujian, atau bermain musik, atau hanya yang di lingkungan gereja. Tapi ayo keluar kalau mau jadi berkat. Amin. Semua mau? Amin. Coba tepuk kiri kanannya bilang, Tuhan pakai kamu jadi berkat. Satu lagi. Oke. Tepuk lagi sekali lagi. Bilang, ayo berdampak. Ayo bangun. Sesuatu yang hidup akan terus bergerak. Tumbuhan yang hidup akan terus bertumbuh. Binatang kalau masih hidup pasti akan bergerak. Kalau kita hidup, artinya roh Allah hidup di dalam kita nggak akan bisa diam aja. Pasti kita akan mau terus bergerak dan bergerak. Amin. Puji Tuhan, saya sudah selesai waktunya ya Ibu Lisdaya. Ini ada tugas kelompok ya? Oke, ya, saya yang infokan ya, oke. Jadi ibu-ibu, saya mau ajak ibu-ibu semua. Hari-hari ini kita percaya kita sudah berada di akhir zaman. Jangan sampai nanti kalau kita ketemu Tuhan, Tuhan tanya, aku udah kasih kamu hidup 60 tahun, ngapain aja? Berapa jiwa yang sudah dibawa kepadaku? Sedikitnya ada 1 jiwa yang bisa kita bawa kepada Tuhan. Tapi gimana caranya? Bu, saya ngomong tentang Tuhan itu saya takut. Kita bisa jadi ladan, masuk dulu, biarin orang lihat siapa Yesus yang di dalam hidup kita. Ya, ada 2 hal yang nanti akan di-sharingkan per kelompok ya. Yang pertama adalah ada 2 tugas. Nah ini ya nanti ketua kelompoknya teman-teman semua. Dampak positif apa yang pernah Anda berikan kepada orang lain dan itu sangat berkesan di hati orang tersebut. Ya, jadi nanti kalau ibu-ibu punya pengalaman, saya pernah loh, saya tiba-tiba digerakkan Tuhan untuk kasih dia beras. Dan ternyata saat itu dia bilang gini, Bu, kok ibu tahu saya hari ini kehabisan beras dan gak punya uang. Pernah mungkin ya dengar kayak gitu dan mungkin pernah punya pengalaman kayak gitu. Saya minta bagikan dengan teman-teman supaya kita bisa saling mengencourage gitu ya teman-teman yang lain. Ayo bisa kok kita jadi berkat ya. Pertanyaan yang tugas yang kedua adalah buat rencana kegerakan yang kelompok ini kan masing-masing punya kelompok ya. Yang kelompok Anda akan buat menjelang nih kita sebentar lagi hari kemerdekaan 17 Agustus. Ini kesempatan ya. Ini kesempatan buat orang-orang di luar yang tidak mengenal Tuhan bahkan lihat oh itu pasti orang Kristen yang bagi-bagi ya. Yang kelompok Anda akan buat menjelang hari kemerdekaan RI supaya orang lain bisa melihat dan merasakan kasih Yesus lewat hidup kita semua. Ada foto-foto yang mungkin bisa dibagikan juga. Jadi, nah ini yang kami berkali-kali kami lakukan. Kami mengadopsi satu tempat ya. Pokoknya seberapa yang Tuhan percayakan ini kampung di perkampungan di daerah Tangerang sana ya. Dan kami bagikan roti, kami bagikan value-value kebenaran firman Tuhan. Kami enggak buka Alkitab, tidak, tapi kami membagikan, men-sharingkan apa yang Tuhan ajarkan. Ya, dan kami juga
menawarkan, mau didoakan enggak? Mau, ayo kita doa. Tapi dalam nama Tuhan Yesus boleh? Boleh, doakan. Ya, kemudian ini ya ada beberapa foto juga anak-anak ya yang dilayani, yang diajar ya. Kami membagikan apapun yang Tuhan taruh, ini mereka belajar. Kemudian dibagiin di slide selanjutnya. Oh ini yang di daerah ya, kalau Bapak Ibu semua tidak bisa ke daerah tapi mau memberkati seberapapun ya, itu sangat berarti ya. Ingat tadi janda yang memberi 2 peser, Tuhan lihat. Kemudian selanjutnya ya ini anak-anak yang kita layani secara iman, secara di dalam kerohanian kita mendoakan mereka juga. Biar bagaimanapun mereka generasi bangsa, ini adalah anak saya dan teman-temannya, encourage juga anak-anak. Untuk mereka juga mau berdampak, untuk juga mereka mau bergerak, mendoakan. Anak saya tuh nggak biasa juga untuk melakukan ini. Ini di panti rehab ya, jiwa mental ya. Itu mereka lakukan, ada lagi fotonya? Ini di sekolah ya yang kami layani. Kalau kami masuk ke daerah-daerah, kita mendoakan mereka bagaimanapun juga mereka generasi bangsa yang banyak sekali harus dipulihkan dulu ya hidup mereka. Nah ini ada buku-buku yang pernah kami bagikan juga kepada anak-anak yang ada di pinggiran ya, yang ada di pedalaman juga. Nah seperti itu ibu-ibu, sudah slide-nya. Jadi tugasnya tadi ada 2, ingat tugasnya apa? Pertama sharingin dulu ya, saksikan dulu apa yang pernah kita lakukan. Yang kedua adalah coba bikin, kita mau bikin apa nih? Entah mau bikin nasi bungkus, nanti tapi ditempel di situ misalnya kata-kata, mungkin bukan kata-kata yang kita tulis pakai Matius berapa, tidak. Tapi kita bisa itu, misalnya masih ada Tuhan, masih ada pengharapan, misalnya seperti itu. Bisa, atau ingatkan orang yang menerima, bersyukurlah senantiasa. Mengucap syukurlah senantiasa. Katakan, kasih kata-kata, tempelin kata-kata yang menguatkan. Dan sebelum dibagiin, kalau misalnya digerakkan tuh seperti itu, doain dulu itu makanan. Ya, doakan dulu bahwa ini benar-benar bisa menjadi berkat. Bukan hanya makanan yang membuat mereka kenyang secara jasmani, tapi biar mereka juga dipenuhi dengan Roh Allah. Ingat, Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang bisa menginsafkan orang akan dosa. Ya kita nggak bisa membuat orang bertobat, tapi Roh Kudus yang akan bekerja. Amin.